Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di Warung Celing, Jalan Argopuro 17. Yaitu pada saat ini akan menampilkan menu dengan ibadah KRW. Yang mana ibadah KRW kali ini akan dipimpin oleh Penatua Uditias yang akan memotivasi kita di dalam kita menghadapi suatu penderitaan yang dilandaskan dengan firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Wahyu 2 ayat 10 bagian A, yaitu jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan ditemani dengan kopi susu. Selamat sore, selamat beribadah rukun warga. Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu, marilah sebelum kita memulai ibadah ini, terlebih dahulu kita mengambil saat teduh. Ibadah KRW pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya turun atas kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama dan yang kedua. Pada sore hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat yang 10 bagian A, yang demikian firman-Nya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita hidup di dunia ini banyak sekali godaan, rintangan, bahkan penderitaan. Di situ Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, firman ini marilah kita sambut dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 18 bait yang pertama dan yang kedua.
Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada sore hari ini Engkau perbolehkan kami untuk mengadakan ibadah KRW. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan selalu menyertai dan memberkati di sepanjang kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Di tengah-tengah ibadah KRW ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah kami. Engkau membuka hati pikiran kami. Dengan demikian firman-Mu dapat benar-benar tertanam di dalam lubuk hati kami. Dan dapat membangun iman percaya kami. Dengan demikian iman kami dapat bertumbuh, berbuah, sehingga kehidupan kami dapat mengeluarkan buah-buah roh. Tuhan, ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai 31 yang demikian firman-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal ini terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu, bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang kuperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini merupakan minggu-minggu Prapaskah, di mana minggu-minggu ini kita memperingati peringatan sengsara Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai 31 tadi,
Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menyongsong datangnya masa sulit, untuk menyongsong datangnya penderitaan. Pada waktu Yesus berkata atau mengucapkan kata-kata tadi, Yesus sadar betul bahwa murid-muridnya baru dibina selama 3 tahun. Dia masih lemah. Dan para muridnya itu juga belum mempunyai motivasi yang kokoh. Mereka belum bisa berkonsolidasi dengan baik. Dan mereka satu di antara yang lain masih ingin mempunyai ambisi pribadi masing-masing. Dengan demikian, Tuhan Yesus akan segera meninggalkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam waktu dekat Tuhan Yesus akan mulai penderitaannya. Akan memulai rangkaian penderitaan dan akan membawanya ke Golgota. Karena itu tidak ada jalan lain. Murid-muridnya ini harus dipersiapkan secara khusus untuk menyongsong datangnya masa sulit atau masa penderitaan, bahkan masa kesengsaraan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagian orang mengatakan bahwa orang yang kuat apabila ia mengalami penderitaan, dia akan merasakan lebih kuat dan lebih kokoh, bagaikan paku yang dipukul atau dihantamkan. Semakin dihantam, paku tersebut semakin menancap ke dalam dan sulit untuk dicabut. Tetapi sebagian orang yang lemah menghadapi penderitaan ini bisa menjadi hancur, bahkan bisa menjadi bubur. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena itu tidak ada jalan lain. Tuhan Yesus harus membuat murid-muridnya kuat mental untuk menghadapi semua itu. Bagaimanakah cara Tuhan Yesus untuk mempersiapkan murid-murid itu? Di sini Tuhan Yesus mempunyai 3 cara untuk menyiapkan murid-muridnya. Yang pertama, Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa mereka tidak sendiri. Bapak, Ibu, mungkin kita pernah mendengarkan cerita tentang mitos Yunani. Ada dewa yang bernama Atlas. Dia dihukum oleh dewa-dewa lainnya. Apa hukumannya, Bapak, Ibu? Dia disuruh memikul bola dunia seorang diri di bahunya selama hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus ingin meyakinkan murid-muridnya dan juga kepada kita sekalian bahwa kita bukanlah Atlas. Kita tidak sendirian memikul seluruh beban penderitaan ini. Yang kedua, kita juga masih ingat dengan cerita Nabi besar Elia. Pada suatu ketika ia merasakan kecut hatinya, takut, dan ia merasa putus asa. Sudah tidak tahan lagi, ia merasakan satu-satunya orang yang masih setia kepada Tuhan. Dan ia harus sendirian menghadapi kekuatan-kekuatan raksasa. Di mana pada saat itu Raja Ahab
dan Ratu Isabel memimpin bangsa Israel untuk menyembah dewa Baal. Nabi Elia berkata, Tuhan, bagaimana mungkin engkau membiarkan aku sendirian menghadapi semua ini? Lebih baik aku berhenti sekarang daripada aku harus menghancurkan tembok dengan kepalaku. Tetapi apa kata Tuhan? Elia, bangkitlah, bangunlah, engkau tidak sendirian. Sesungguhnya tanpa kau ketahui, masih ada 2.000 orang yang lututnya belum tercemar menyembah dewa Baal. Perasaan tidak sendirian inilah yang membuat Nabi Elia mampu bangkit kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan tidak pernah menutup-nutupi besarnya kesulitan yang kita hadapi. Tetapi Ia mau menegaskan kepada kita bahwa kita tidak sendirian. Ada Roh Penghibur, ada Roh Kudus. Di dalam kitab Roma 8 ayat 26 ditulis demikian, Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita. Jadi kita boleh memilih berjuang sebisa mungkin dengan seluruh kekuatan kita, yang mungkin kita akan frustasi. Atau kita ajak Roh Kudus, kita undang Roh Kudus agar Ia bekerja melalui kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, cara kedua Tuhan Yesus Kristus meyakinkan murid-muridnya adalah Tuhan Yesus menjanjikan damai sejahtera. Seperti yang tertulis di dalam ayat 27 yang demikian firman-Nya. Demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Salah satu ciri dan tanda kalau Roh Kudus bekerja adalah ada damai sejahtera. Di manakah ada damai sejahtera atau Shalom itu? Yang jelas tidak ada di luar kita, Bapak Ibu sekalian. Janganlah mencari damai sejahtera di dunia ini. Janganlah mencari damai sejahtera di dalam kelompok-kelompok tertentu. Tetapi damai sejahtera hanya ada di dalam hati kita. Yang pertama-tama harus damai sejahtera adalah hati kita, pikiran kita. Yesus berkata, damai sejahtera ini tidak seperti yang diberikan dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dunia bisa memberikan kenikmatan. Dunia bisa memberikan kesenangan, kemewahan. Demikian juga dunia bisa memberikan kegelimangan. Tetapi dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Kenikmatan tidak identik dengan damai sejahtera. Kenikmatan, kesenangan, kemewahan, demikian juga kegelimangan tidak sama dengan damai sejahtera. Orang bisa merasakan itu semua, tetapi mungkin hatinya kosong. Tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Ia berikan di dalam hati kita. Hati yang penuh damai,
hati yang merasakan sejahtera. Sebab kalau hati dan pikiran kita damai dan sejahtera, maka yang akan kita lakukan dengan sendirinya juga akan mendamaikan dan mensejahterakan bagi banyak orang. Cara yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya adalah jangan takut. Kesulitan akan datang. Mungkin kita akan mengalami banyak penderitaan. Tetapi kalau kita senantiasa taat dan setia dan bergantung kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam ayat 30, walaupun penguasa dunia ini datang, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri kita. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Kuasa-kuasa yang kita hadapi di dunia ini memang besar sekali, memang kuat sekali, bahkan mungkin sangat hebat, dan itu tidak bisa kita remehkan. Tetapi di balik itu Bapak Ibu sekalian, ada kuasa Kristus yang lebih hebat. Atau kalau kita terjemahkan lebih dalam dari kata-kata Tuhan Yesus Kristus ini, penguasa-penguasa dunia ini hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa saat ini kita menyongsong masa sulit. Janganlah mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghadapinya. Pasti kita akan kalah. Jangan juga mengandalkan kekuatan-kekuatan besar di sekitar kita, karena kita akan kecewa. Andalan kita yang terpercaya hanya satu, kuasa Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan kekuatan serta penghiburan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini marilah kita sambut dengan memuji nama Tuhan, sekaligus kita mengumpulkan persembahan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 438, bait yang pertama dan yang kedua. Oh
Marilah kita berdoa syafaat. Kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada sore yang indah ini Engkau telah berfirman kepada kami. Kiranya firman-Mu ini memampukan kami untuk membangun iman percaya kami, dan akan memampukan kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh berbagai macam persaingan, yang mengakibatkan kesulitan, penderitaan hidup, dan lain-lain. Kiranya firman-Mu ini juga mampu membuka mata iman kami, bahwa Tuhan menjanjikan di dalam kami menghadapi kesulitan, penderitaan, ternyata Tuhan tidak sendirian. Kami tidak sendirian, tapi Roh Kudus akan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memberikan damai sejahtera di dalam hati kami, dan Tuhan memberikan keberanian di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami di mana saja berada, di seluruh kelompok kebaktian rukun warga. Kiranya Tuhan selalu memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, demikian kecukupan di dalam kehidupan hari lepas hari. Jaga dan lindungi kami, keluarga, setiap keluarga ya Tuhan. Dengan demikian kami tetap di dalam pengayoman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan memberikan mujizat kesembuhan. Demikian juga saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan pertolongan. Engkau sendiri yang memberikan kekuatan iman, sehingga walaupun menghadapi pergumulan yang berat, tapi saudara kami tetap bersandar di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Demikian juga para pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan. Dengan demikian, apa yang menjadi kebijaksanaannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Semua doa ini ya Tuhan, hanya kami pinta di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibadah KRW pada sore hari ini, marilah kita akhiri dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 412, bait yang pertama. Marilah kita terima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya.
Kiranya kasih karunia dan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah KRW yang sudah dipimpin oleh Penatua Udi Tias Arinto tadi, 3 hal yang harus kita hadapi, kita lakukan di dalam kita menghadapi penderitaan atau apapun masalah yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati, selamat menikmati kopi susunya.